buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Gak apa-apa, masih ketemu tuh. Santai aja sih. Tadi mau kita banyak, gak bisa banyak. Aduh, jangan. Ini orang paling top, Pak. Orang lokal yang paling top. Enggak lah, bos. Karena Pak Gubernur itu udah tahu kunci itu di orang perbankan. Terus sistem paling rapi semua itu di bank. Jadi cara orang bank itu berpikir juga pasti lebih Prosesnya, prosedurnya. jadi PT Transportasi Jakarta kami orang finance bank. Iya. MRT juga. Gitu ya. Mati Dono kan? Iya. Orang Citibank. Iya. Oh, Citibank. Semua saya tarik nih. Ini jadi lagi di satu si Antonus nih, gue kasih di perhutan. Oh iya, si Steve Kosasi. Iya, bekas kita. Itu jadi di transportasi Jakarta. Iya, saya dengar tuh. Bagus, orangnya bagus kok. Jadi Pak gue syaratnya yang 40-an, terus latar belakang bank, karena servis kan. Iya. Nah, jadi itu. Tapi kalau untuk lapangan tentu dari kereta api. Iya. Niru-niru Pak Jonan. Dia juga orang Citibank, Pak. Oh iya. Saya tanya Pak Jonan, kamu pecat-pecatin orang di kereta api, siapa orangnya? Ada, namanya Sri Kunchoro katanya. Lu gaji dia berapa? Ya, gue bajak aja 2 kali nggak apa-apa deh. Udah. Dia bilang, ya saya kasih dong. Itu kalau manajer yang baik, kalau dibajak juga masih ada pengganti dong. Kasih wawancara. Jadi ini orang tuh gendeng. Dia setahun dia mutasiin 12.000 orang. 12.000? Oh iya. Dan dia pecat 450 orang untuk bersihin kereta api. Tapi lumayan, kelihatan hasilnya. Dan dia kan kalau kereta api, orang SPSI-nya. Sebagai Pak Jonan tuh berani kan? Dia sikat. Dia kalau mutasi itu baru-baru dimutasi ke Serambi Mekah semua. Dia cerita nih, terus saya tanya, lu servis sama siapa? Ada lagi satu anak katanya, kayak Jogja, masih muda kan? Saya tanya sama dia, saya juga banyak aja bilang. Dia nggak ada lagi bikin depo servis sendiri, semua langsung kontrak dengan manufacturer. Wah, saving semua. Ya terus siapa yang ngamanin itu? Dulu ke stasiun kereta kita takut kan? Iya banyak. Benar. Bersih kan? Saya pakai bintang 2 kemarinnya. Ah. Gue baca juga. Terus yang kepolisian gimana? Tadi bintang kepolisian. Gue baca juga. Pokoknya yang mana orang lo sekarang? Gue baca di transportasi Jakarta. Jadi direksi itu 3 dari kereta api. Dari demo. MRT kami itu 2 dari kereta api. Jadi yang ngerjain Kuala Namu. Yang berhasil Kuala Namu itu si Natsir. Oh siapa yang kerjain Kuala Namu? Natsir. Gue banyak gue bilang. Jadi di direktur di MRT. Pokoknya betul-betul kan lu kasih gua. Tapi kebencinya sih itu Pak, orangnya. Ya Pak kita umumin berantem pusing-pusing udah jelas kok. Iya jelas. Kereta api udah jelas. Iya. Benar. Pindah aja udah. Benar. Emang gaji lu gede-gede kan, gua gak peduli, gua bilang gua bayar gaji. Worth it lah. Worth it. Daripada nyolong kan nyolong. Betul. Ini kan Lebih dalam. Udah lebih dalam nyolong hasil kagak ada. Ya kata Pak Gubernur kalau lu mau nyolong hasil masih ada, masih lumayan. Ini udah ada. Malah mundur gitu ya. Iya. Kesel aja kan. Sampah bisa 1,2 triliun, sampah di mana-mana. Gendeng. 1,2 triliun. Padahal Jakarta ini bukan seluruh Jakarta. Perumahan itu nggak kamu urus lagi. Perumahan udah urusan sendiri. Ada top manager segala Sendiri. Kita cuma ngurusin masalah beres. 1,2 T gila ya. Saya tadi masukin ikatan, saya udah dapat sama ikatan udah lama nih. Saya lagi push sama ikatan dari alat tulis kantor saja, kalau masuk ikatan kita tinggal beli supermarket nih. Saya bisa saving hampir 3 triliun gila. Wah. Gara-gara gitu doang. Iya, di DKI bos. Jadi kalau dibilang kita di pinter hebat itu bukan, karena ini terlalu buruk masalahnya. Jadi orang nggak ngerti pun asal dia jujur, tidak minta,
Dia beli yang bener aja, saving udah triliunan. Dari situ 3T. Jadi saya nggak perlu masuk sekolah Citibank, nggak perlu. Kau sekaya dari situ. Dan masalahnya saya ditolak di Citibank. Saya dulu tuh waktu S1 selesai, saya agak cekcok sama bapak saya. Yang kepikiran saya itu apa tuh? Nggak bisa kuliah S2. Saya ngelamar ke bank. Saya diterima manajemen trading di Bank Danamon. 800.000. Jangan dulu ya. Nah, kenapa? Karena saya berpikir mau belajar bisnis itu kalau nggak punya duit, kerja di bank. Dapatin pikiran orang kan. Pas sudah mau masuk ketemu Insinyur Tima, Pak Eko dan almarhum. Jangan Basuki, masih muda, kamu masuk MBA saja. MBA mana? Yang Prasetya Mulia, punya di Psiolog CS, bukan gitu, masuk situ aja, finance. Tapi kamu belajar di bank, kamu masih muda. Ya udah aku tes, terima, jadi aku batalin yang Danamon. Kita selesai sana, dibajak lagi, kan ada career day itu, ditarik bun, nasional. Nah ditarik, waktu itu berapa ya? Udah 1,9 juta lah kira-kira lulus MBA. Tahun mana 2,25 dulu. Prasetya Mulia lulusnya oke loh. Untuk waktu itu ya, masih top lah dulu. Iya bagus loh. Nah saya udah mau, bapak saya sakit. Oh jadi nggak sempet juga masuk? Nggak sempat bapak saya sakit. Kan bank juga kayak manipulasi, setengah mati, bisnis keluarga. Ngutang, saya dipaksa pulang. Ya bayangin saya lulusan master, pulang kerja tambang bapak saya. Ngurusin utang. Untung juga, kebunnya tutup bos. Iya. Kalau nggak nanti ada pusing. Ahok. Untung juga, ada jalannya tuh bos. Tapi itu ada jalan. Kalau saya nggak pulang, saya mungkin juga nggak pernah pergi ke politik. Jadi kalau saya pulang, bapak saya suka bantu orang kan, bantu orang. Udah bangkrut, orang nggak datang ke saya. Nah saya mau bantu nggak ada uang. Mau lawan pejabat juga nggak ada. Makanya saya ingat kata bapak saya, orang miskin yang lawan orang kaya yang tentang pejabat. Makanya saya biasanya ke pojok nih. Udah, terus aku pikir biayain orang jadi pejabatnya yang baik-baik. Makanya 99 saya biayain orang. Untuk jadi DPRD semua, untuk membuat sistem jaminan sosial agar orang sakit mau sekolah nggak nyari duit ke saya. Udah menang, dia doang yang kaya raya. Makanya 2003 datang lagi ke saya kan semua kan, untuk dukung lagi, kan ada pengusaha. Saya pikir ngapain gue dukung lu? Kalau kayak gitu lagi, lebih aku yang terdiam sendiri, main sendiri deh, produser sendiri, sutradara sendiri, aktor sendiri udah. Kalau dulu kita maunya produser aja, produser pun nggak keluar nama, nggak mau keluar nama, udah deh. Sekalian aktor, sutradara, produser, editor, skenario, semua ambil alih deh. Itu yang terjadi. Nah waktu masuk pun masih berpikiran sederhana. Partai saya menang, saya cari camat yang abang angkat saya udah tahu, jadi bupati. Bikin sistem. Partai kalah, karena rakyat juga kalau disogok nggak mau milih. Kursi sisa, untuk dari DPRD. Nah, kayak teman dekat itu dia bilang, kamu jangan mundur ya, bertahan. Bertahan di DPRD. Satu orang untuk apa? Saya nggak tahu perubahan adalah pemilihan langsung. Di situ dari 5. Kalau nggak ada pemilihan langsung nggak mungkin jadi bupati. Karena semua sekelompok masuklah situ. Bikin sistem semua, nggak ada dan minta terima lagi sakit semua, saya mau masuk kelas 3 gue tanggung sekolah, gue tanggung beres. Cukup itu. Terus mau pensiun, nggak bisa. Makanya maju jadi gubernur, dicurangin, yang TPD mau bayar. Udah, kalau nggak berhenti, bantu Bang Yos, ditawarin masuk DPR RI, pikir ya masuk dulu dah. Untuk 2012 parkir ke Belitung, Bangka Belitung jadi gubernur. Nah, terus sampai saya pikir-pikir, ngapain balik ke Bangka Belitung? Kenapa nggak cari gara-gara di Jakarta? Nah, itu gara-gara namanya. Ada jalannya. Jadi ya kayak gitu. Kita juga nggak mungkin bisa masuk kan. Minimal lu cari gara-gara orang ada duit kok. Mau ada kartu nama kok. Kata masuk ke sini. Ya udah. Ini lagi pikir mau cari gara-gara mau nyebrang Merdeka Utara gimana? Ini kita lagi mau gara-gara ya. Ini pikirnya gini caranya.
Kan udah pernah kan, saya udah pernah ketua partai, bikin partai baru udah pernah 2003 PIB Dr. Saril kan. Mas Dr. Said Ya, waktu itu. dia ketua DPC partai kemudian udah pernah. Anggota DPRD panitia anggaran udah pernah. Ikut bupati udah pernah, jadi bupati udah pernah, ikut gubernur udah pernah. Ngelapor ke MA kecurangan udah tahu permainan di sana seperti apa. Balon Gub di Sumut udah pernah, ngumpul KTP DKI udah pernah, ikut Pilgub DKI udah pernah. Yang belum pernah cuma coba capres. Ya, yang belum pernah dicoba. Bikin LSM udah pernah. Ini 10 tahun ini saya lumayan loh loncat-loncat. Portfolionya bagus. Nah, kalau di bank bajaknya tinggi tuh. Jadi portfolionya tinggi. Jadi kasir sampai apa sampai urusan kredit dan semua poinnya bagus kayak gitu loh. Wah, ini dibacanya Mas saya dunia politik gitu. Yang banyaknya rakyat gitu kan. Tapi itu menarik. Ya ini hidup ini menarik. Tapi questionnya nih, how do you get more yang lebih banyak yang orang profesional tuh masuk ke ini? Nah, aku udah siapin undang-undang ASN. Nah, betul. Aku yang rancang itu undang-undang sama teman-teman di Komisi 2. Biasanya mau datang. Kita lagi siapkan nanti kepala dinas boleh dari swasta juga. Oh. Kayak staff di Gedung Putih apa? Iya, betul. Benar. Nanti kita perbaiki gaji. Nah, sekarang tinggal disiapkan lagi itu sudah presiden. Pertandingan masih rata supaya mantan koruptor tidak bisa masuk sehingga PNS profesional bisa jadi kepala daerah. Kita bikin sistem kayak tantim segala macam bikin aja. Iya benar. Jangan. Kalau sekarang enggak, gaji kecil. Swasta 16 kali gaji, ada bonus, terus ada bonus kita enggak ada. Iya benar. 12 kali. Tapi hasilnya lebih gede daripada swasta kalau nyolong. Kan konyol gitu. Nah ini mesti dirubah. Nah kita udah siapin, ASN itu revolusional, bukan revisi undang-undang. Itu bukan Jakarta aja kan maksudnya? Seluruh Indonesia. Indonesia kan? Kita waktu itu maki-maki, saya pun dimarah-marahin, saya nggak peduli. Saya disuruh di tim sinkronisasi sama tim perumus. Saya kan di balik. Ini waktu di Komisi 2 ya? Makanya saya di DPR itu saya udah pikir, Komisi 2 nggak ada yang mau masuk, nggak ada duit. Jadi saya pikir dia adalah komisi politik dan birokrasi. Perusahaan presiden semua, makanya saya masuk. Mau tahu semua komisi gimana caranya? Masuk ke balik. Tapi kerja sampai malam. Kalau mau rapat. Iya. Saya itu pagi sampai malam di DPR. Kadang ke puncak rapat. Kuliah jalanin 2,5 tahun. Kuliah. Iya, kuliah. Master. Ya saya bisa kenal semua komisi yang lain karena disinkronisasi ke balik. Nah, saya masuk terus. Saya tuh jarang masuk ke ruang kerja saya. Langsung datang tuh ruang rapat, tidak ruang rapat balik. Selalu rapat kan komisi 2 rapat, balik rapat. Iya. Nah, ini saya belajar banyak. 2,5 tahun di DPR RI, oke. Jadi saya jadi ngerti. Maksud cara nyolong duit gimana saya ngerti. Awan ya jadinya. Betul saya ngerti sekali sekarang. Kalau ngomong jujur, sayang aja secara posisi politik nggak mungkin kepilih jadi presiden kan. Kalau sekarang gitu ya, saya nggak tahu besok-besok. Saya ada orang yang paling lengkap berpolitik pasca reformasi. Dari tingkat sampai pusat, dari anggaran sampai legislasi. Terus soal Indonesia, birokrasi, soal aset negara, saya ini panja aset negara, panja sengketa tanah di Komisi 2. Kan orang soal kerja, yang rajin dikasih terus jawabnya nggak ada duit. Terus saya kerjain. Makanya ngomong aset negara kayak kalian datang, Pak Lampok sama macam, Kemayoran, Gelora Bung Karno. Mereka udah nggak berani ngomong apa-apa. Saya tahu jeroannya semua, permainannya semua. Jeroannya. Karena saya panja aset, Iya. aset negara. Nah, saya udah tahu cara mainnya semua. Tahu terlalu banyak saya. Betul-betul tahu terlalu banyak. Karena sistem. Kan KPU, Bawaslu semua kan di bawah Komisi 2. Iya benar. Tapi yang paling menarik, presiden beli pesawat baru. Kata protes dia bilang, ini kan untuk presiden akan datang. Oh ya boleh lah. Oke. Nanti kita ya. Dia bagus ya. Ini gimana nih? Gini. Terima kasih banyak. Pak Wagub, kita tahu lah waktu Pak Wagub tuh. Ini penting orang Citibank mengetahui ini, karena bahasa ini kan Bapak tuh menarik investor ke Indonesia. Bahwa Indonesia itu future-nya itu bagus. Kita udah on the right track. Betul. Dan pangsa pasar itu besar. Banyak Cimedi suka selesai briefing politik tuh gitu. Iya benar.
Ini briefing point harus tahu Iya. negara ke arah mana, situasi seperti apa. Saya baru dari New York minggu lalu awal ketemu sama investor, fixed income, equity investor semuanya sih sangat bullish Indonesia medium term ya. Tapi sekarang di tahun politik ini mereka memang wait and see little bit gitu loh. Jadi mereka sangat dalam loh. Tergantung yang dipilih siapa. Ah itu sangat dalam. Mereka semua ngomongin begitu. Mereka ngomongin ini gimana nih kejadiannya gitu loh. Saya belum ketemu Pak Wagub sih, karena saya bilang, oh ini Pak Wagub juga mau ke sana. Saya belum ketemu ngomong gini, kalau nggak saya bilang. Dia bisa ketemu sambil makan. Oke bos, jadi gini, jadi kita tuh kita nggak usah go through the whole thing sih, tapi basically kita tuh ada program yang mana untuk literasi keuangan, untuk melek keuangan, dan itu kita program dengan kerjasama dengan Teater Koma. Jadi kayaknya bentuknya tuh pentas, komik dan sebagainya, karena kalau nggak anak-anak umur 5 SD nggak ngerti gitu loh. Karena kita mau mengarah ke imani lah nih, mereka mesti ngerti semua nih. Mesti ngerti. Harus ngerti bisnis saham, obligasi, gitu ya. Tapi nabungnya dulu kan? Iya. Nabungnya dulu. Keren ini. Nah, jadi kita mau, jadi kita udah di DKI ini kita Namanya udah Penny bagus juga ya, betul Penny ya. Iya, namanya Agent Penny. Ini keren nih. Jadi ini ada kayak komik ini. Kalau aku udah sorry, duit aku di CTP udah habis. Aduh. Jadi aku taruhnya di Bank DKI ya.